Masyarakat nggak perlu khawatir soal kualitas. Pak Bahlil bilang blending BBM itu nggak apa-apa, asal tidak menyalahi aturan. Uset. Kalau ada yang mengoplos Pertamax dengan Pertamax, Memang yang penting ngomong. Pak, ya kata Menteri SDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kembali lagi di YouTube Anggaran Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas Menteri kesayangan Pak Mulyono kembali blunder. Yap, siapa lagi Menteri kesayangan Pak Mulyono kalau bukan Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Menanggapi perihal korupsi di Pertamina, itu saya kira dia kembali melontarkan kalimat-kalimat blunder. Katanya yang ada di Pertamina itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Jadi tidak apa-apa melakukan blending dari RON 90 jadikan RON 92, yang penting sesuai spesifikasi. Ini kan menuai polemik. Mengapa demikian? Ya kalau memang asli ya asli, nggak usah. Kalau palsu ya bilang palsu. Kalau memang itu hasil manipulasi dari RON 90 ke RON 92, ya nggak usah sosok dilindungin begitu. Ya seolah-olah ini Pak Bahlil ini, Menteri kesayangan Pak Mulyono ini tuh melindungi mereka-mereka yang merugikan rakyat. Yang dirugikan itu kami, Pak. Kalau memang ini tidak masalah ya, karena tetap sesuai dengan spesifikasi, ya kemana uang 193,7 triliun itu? Dan efeknya pasti ada, Pak. Pasti ada ke kendaraan. Jadi saya sudah sajikan beberapa keresahan, ya keresahan dari masyarakat atas cuitan tanggapan dari Bapak Menteri SDM ini, Bahlil Lahadalia, yang cukup menohok ya tanggapan daripada netizen yang seolah saya lihat itu geram ya menanggapi cuitan daripada Pak Bahlil yang mengatakan blending tidak apa-apa karena yang penting sesuai dengan spesifikasi. Bagaimana videonya teman-teman? Mari kita saksikan selengkapnya. Masyarakat nggak perlu khawatir soal kualitas produk Pertamina. Ini kata Menteri SDM Pak Bahlil. Tapi apa kabar sama isu yang bilang kerugian negara ternyata jumlahnya lebih dari 193 triliun rupiah? Dan lagi-lagi, sebenarnya apa sih bedanya oplosan sama proses blending BBM yang katanya emang wajar buat dilakukan oleh Pertamina? Penasaran sama semua jawabannya? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang ngoplos no, tapi blending yes. Pas video ini ditulis, Komisi 12 DPR baru aja ngambil sampel BBM dari salah satu SPBU. Sampel ini bakal langsung diuji di lab dan hasilnya bakal segera diumumkan. Sejauh ini, pihak Pertamina terus membantah isu Pertamax oplosan. Pertamina ngejamin kalau produknya secara berkala selalu diuji dan diawasin ketat oleh Kementerian SDM. Tapi balik lagi ke pertanyaan di kepala semua orang, terus apa yang terjadi sebenarnya? Nyatanya yang dilakukan oleh Pertamina adalah proses blending. Ini adalah praktik umum, sebuah proses pencampuran bahan bakar dengan unsur kimia lain supaya tercapai parameter kualitas tertentu. Sementara oplosan adalah pencampuran yang gak sesuai aturan. Yang terjadi juga adalah proses injeksi warna dan injeksi aditif supaya performa Pertamax jadi makin mantul. Jadi gimana? Apakah penjelasan ini udah cukup meyakinkan? Daripada rakyat curiga terus, mending pertama buruan uji coba dan tes BBM secara besar-besaran biar semua pertanyaan terjawab dan hasilnya kalau perlu dipajang di semua SPBU. Tulisannya SPBU ini aman, oplos no, hanya blending ya guys ya. Pak Bahlil bilang blending BBM itu nggak apa-apa, asal tidak menyalahi aturan. Uset, udah salah masih aja dibelain, udah tahu ngerugi negara masih aja dibelain. Terus gue lihat komentar netizen, nih lihat nih, biar Menteri IPK di bawah 3 berkomentar, nih bacot ada katanya sesuai sama nilai IPK-nya. Ya, nih gue curiga nih dia dapat bagiannya. Lagian ya, kalian nyadar nggak sih kalau semenjak kasus ini beredar itu sama sekali nggak ada klarifikasi dari manapun. Instagramnya BUMN nggak sama sekali ngupload. Erick Thohir nggak ada suara. Biasanya Erick Thohir itu selalu bersuara kalau mengungkap kasus di BUMN, tapi kali ini nggak ada suaranya. Gue nggak tahu kenapa, tapi emang
komunikasi publiknya jelek banget. Ya. Di Instagram BUMN nggak ada, di Instagram Erick Thohir nggak ada. Nggak ada sama sekali. Selain ngurus Liga Indonesia, ternyata Erick Thohir juga lagi sibuk ngurus Liga Korupsi Indonesia. Jadi sekarang ini juga Yang mana korupsi. itu BUMN banyak masuk LKI situ tuh. itu dipicu Gilanya oleh lagi, Pertamina. Kejagung bilang kalau kerugian negara itu kemungkinan menyentuh angka 900 triliun atau hampir 1 kuadriliun. Gila nggak lu? Seremnya lagi, beberapa orang Baru itu dikatakan. udah memulai gerakan boykot masalah. Pertamina. Lu bayangin boykot Bocah, Pertamina. bocah. Ya walaupun pasti masih ada yang belanja di Pertamina, tapi kalau lu perhatiin bahwa udah mulai nih banyak yang beralih dan ini gawat sih menurut gua. Nah, menurut kalian gimana nih komentar tentang korupsi ini? 900 triliun. Kalau ada yang mau ngoplos Pertamax dengan Pertalite di lingkungan Pertamina, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada aturan yang dilanggar, kan aturannya cuma dilarang merokok. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ngomong yang penting, Dari- yang penting ngomong. Bangun tidur baru-baru Dari baca berita. Cluster Kalau Code menurut yang Bapak gabungan juga Bahlil, berkomentar. Menteri SDM, BBM yang beredar sudah sesuai standar. Paragraf pertama, Jakarta Kompas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa bahan bakar minyak yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing, huruf kapital. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. Paragraf pertama lagi, pencampuran Bukan kebalik, BBM Cok. dalam kurung bahan bakar minyak itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama. Berarti dengan begitu Bapak Menteri SDM menyanggah adanya percampuran, mixeran, oplosan, apapun itu namanya, Pertamax yang kualitasnya menjadi turun, kan begitu? Begitu kan? Begitu. Ya, Lantas kualitasnya kenapa pasti kerugian beda, negara Pak. ini bisa timbul gitu? Yang sebelumnya 197 triliun dan ternyata katanya diprediksi bisa tembus 968,5 triliun ini. Dan Rifa Siahaan di Rut Pertamina Patraniaga itu gajinya setiap bulan tembus 1,8 miliar guys. Dan dia ini adalah salah satu pelaku Tinggi utama banget gajinya, yang diduga masih gitu kan korupsi. menyebabkan kerugian negara ini. Bagaimana dengan kerugian aku dan kalian semua sebagai rakyat? Gimana ini gitu loh. Dan kembali lagi ke artikel Kompas tadi, kalau menurut Menteri SDM ini BBM yang beredar sudah sesuai standar, apakah standar koruptor kah? Jelaskan. Jadi, menurut Jelaskan. kalian ngomong yang penting Jelaskan. atau yang penting ngomong? Pak, Ya. kata Jadi Menteri ini SDM ngerubah dari RON 90 ke 92 orang yang pakai metode blending, itu kapasitas katanya ya, sah-sah aja. Masalahnya gimana, Pak? Oke, jadi gini ya, buat Pak Menteri Bahlil yang terhormat nih, kita kan sharing-sharing aja nih. Memang benar, secara jangka pendek, dari 90 ke 92 itu kan dikasih aditif. Iya. Memang dampaknya nggak akan terlalu berasa gitu. 90, 92 Jangka sama-sama pendek ya, pembakarannya nggak di RON yang lebih tinggi. Jadi otak Buat ini- mesin ini oke, tapi kan kita jangka lagi pendek. ngomong tentang jangka panjang. Kejadian ini sebenarnya udah 5 tahun. Pertamina itu import bahan bakar yang udah jadi. 5 tahun, berarti udah Lalu jangka dioplos panjang nih. dinaikin. Oke. Korupsinya ini kan karena dia di 92, dia beli 90 tapi laporannya 92, itu udah korupsi kan. Nah sekarang problemnya, memang benar secara jangka pendek itu nggak kelihatan, tapi jangka panjang semua itu kuncinya di aditif. Aditif itu ada dua, ada Bisnis yang kok berbahan nipu. logam, ada yang etanol. Oke. Dua-dua ini ada dampaknya bro. Apa bedanya kalau dia beli yang 90 sama 92 yang original di bensin murni, yang 92 di dalamnya itu sudah ada stabilator. Jadi stabilisasi daripada bahan bakarnya itu sudah terukur, kemudian hidrokarbonnya itu sudah disetting. Iya. Kalau misalnya lu pakai 90, lu upgrade ke 92, hidrokarbonnya itu tetap di 90. Nah, dampaknya apa? Ini yang bermasalah. Banyak orang nggak tahu. Jadi mudah-mudahan masyarakat ini jangan dibohongin lagi karena duitnya udah diambil, lu Kan bohongin rakyat lagi. paling Makanya ini percaya sama- gua edukasi. Ketika hidrokarbonnya sama, ya, maka stabilitasnya, terus deterjensinya itu tidak sebaik yang 92, yang murni. Nah, ketika dia tambahin aditif, Beda, pasti ya, aditif misalnya berbahan logam. Kalau menggunakan aditif logam, tentunya mereka akan kasih dalam jumlah ppm yang sangat sedikit. Cuma problemnya kalau dikasih logam secara jangka panjang, ada deposit logam yang akan bikin mesin itu aus. Dan itu nempel di silinder. Teman-teman Nah, bagaimana dengan kalau dia taruh
aditif yang berbahan etanol. Teman-teman yang selalu berpertamax, Dampaknya adalah tapi si mesinnya etanol ini rusak, akan membuat minta ke oksidasi negara. daripada Harus bahan dibuat. bakar. Jadi bahan bakarnya ini akan lebih cepat busuk. Apalagi kalau penyimpanannya nggak benar, nggak bisa negara aja disimpan di diberikan. storage dalam jangka panjang. Nah Nggak masalahnya mau kan merampas masyarakat nggak hasilnya. tahu Kenapa aditif tidak? apa yang Tidak digunakan dan merampas berapa hasil. porsinya. Kenapa nggak dari awal memang lu import yang 92 dan lu distribusi 92 aja? Kenapa lu Dengan harus import ini, yang Pak Bahlil, 90 untuk dengar. katanya ngirit, lalu lu kasih Dengar, aditif Menteri Kesehatan yang mana Pak Mulyono. aditifnya juga tidak ada yang mengontrol. Kalau yang dikasih Jadi, logam, mesin-mesin berbicara akan cepat sesuai. aus. Kalau yang dikasih adalah Lebih etanol, nggak apa-apa. nih masalahnya nih etanol itu kan alkohol. Kalau di Nah, aviation salah ngatain. itu nggak boleh sama Dikoreksi, sekali nggak ada apa-apa. kandungan etanolnya. Nah, kalau yang buat mobil mungkin masih ada toleransi sekian persen. Dampaknya bahan bakarnya lebih cepat busuk. Terus kemudian deposit karbonnya kemungkinan besar akan lebih banyak. Jadi itulah tadi video tanggapan para netizen atas cuitan dari Menteri SDM kita, Menteri Kesayangan Pak Mulyono, Bahlil Lahadalia. Jadi begitu keras ya. Jadi Pak Bahlil kena cercaan para netizen. Jadi Pak Bahlil sarannya ke depan nggak usah terlalu banyak bicara, lebih banyak diam saja daripada Anda berbicara tapi menimbulkan kontroversial. Kira-kira Pak Bahlil ini perlu dievaluasi, perlu digantikan, atau seperti apa? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.